lagi dengan saya Bung Karno di tempat yang sama, yaitu di Basecamp Kopi Kahfi. Di video kali ini kami akan menyiarkan langsung seputar santri yang bertujuan menambah motivasi dan wawasan. Saya Bung Karno sebagai host dan Abang Rusdi santri Serang sebagai narasumber. Kembali lagi dengan kami Cikidau. Yes. Silahkan untuk Abang Rusdi memasuki forum yang telah kami sediakan. Yes. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Dari Serang ke sini berapa jam, Bang? Kira-kira 3 jam setengah lah. 3 jam setengah. Lumayan ya berarti ya. Lumayan. Eh, Tambah cuaca dingin kan. Iya. Maaf ini udah mengganggu waktu istirahatnya ini. Gak apa-apa. Boleh. Oh gitu. Tujuan kami untuk memanggil Abang Rusdi sebagai perwakilan santri Serang ya. Kami mempunyai tujuan. Bagaimana caranya nantinya gitu supaya santri-santri yang melihat konten ini gitu ya bisa mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi dalam kesantriannya gitu. Jadi udah siap podcast di Basecamp Kopi Kahfi? Oh siap lah. Saya tunggu ini. Oke ya, kita mulai saja ya dengan pertanyaan yang pertama. Apa yang membuat Anda tertarik masuk ke dunia pesantren? Ya, jadi yang saya rasakan di dunia pesantren ini ya, khususnya di bidang pendidikan agama. Ya, yang saya rasakan sih nyaman gitu ya. Ketemu teman-teman yang nggak pandang dari segi umur, mau 12 tahun, mau 30 tahun, sama rata gitu kan. Iya. Terus dari keseharian pun tidak ada keterpaksaan, ya lapar, mau makan jam berapa pun terserah gitu kan. Mau tidur istirahat, yang penting kita bisa mengondisikan waktu sebagaimana semestinya. Oh Seperti gitu. itulah. Iya. Masuk. Terima kasih. Itu ya pertanyaan yang pertama ya. Ya, sambil ngopi-ngopi aja, Bang. Oh, siap. Duduknya sambil sini nih. Oke. Duduknya bawa arah sini. Jauh soalnya nih Abang ini perjalanan. 3 jam setengah lumayan ya. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan yang kedua, apakah ada keterpaksaan Abang untuk masuk ke dunia pesantren? Sebenarnya sih tadinya memang ada keterpaksaan kan. Iya. Setelah saya pikir-pikir kan, kayaknya kalau saya nggak pesantren, tidak mengenal apa itu ilmu agama, maka saya pikir-pikir kayaknya bakal tidak ada perubahan. Bila mana saya mengejar dunia terus, tapi tidak didasari dengan ilmu agama, mungkin saya bisa tersesat entah jauh kemana, mungkin ke dunia gelap mungkin. Luar biasa. Masya Allah, tidak sia-sia ya, mondok. Masya Allah. Ya, pertanyaan kedua udah beres, kita melanjutkan dengan pertanyaan yang ketiga. Siapakah orang yang pertama kali mengarahkan Anda untuk masuk pondok pesantren? Ya, yang pertama kali tetap tokoh utama dalam hidup, bimbingan kehidupan itu tetap tidak luput dari orang tua lah. Masa iya emangnya orang tua lah yang selalu mensupport. Orang tua lah yang lebih tahu pendidikan apa yang dibutuhkan oleh anaknya. Oh gitu. Supaya kedepannya hidup lebih baik dan lebih berguna bagi orang tua, keluarga, tetangga ataupun bangsa. Masya Allah, luar biasa. Gak sia-sia ini ya. Oke, lanjut dengan pertanyaan yang keempat. Di manakah
Pembeda nilai-nilai kesantrian dan orang-orang yang belajar pendidikan pada umumnya. Jadi pembeda antara nilai kesantrian Ya. dan orang-orang yang belajar ilmu pendidikan pada umumnya itu kalau dilihat dari busana ataupun pakaian ya, pasti santri itu lebih identik dengan sarung dan pecinya, Iya, iya. dan orang yang berpendidikan pada umumnya itu identik dengan berdasi, celana, pakaian normal yang memang sudah disediakan oleh negara. Gitu. Itu ya. Luar biasa, luar biasa. Oke, lanjut sama pertanyaan yang kelima. Ini 8 poin dipertanyakan. Apakah boleh? Oh, boleh lanjut. Saya sangat senang Oke, apabila senang gitu ya. ditanya-tanya mengenai nilai kesantrian seperti apa gitu. Saya juga bisa mengintrospeksi diri di manakah kekurangan dan kelebihan. Sepertinya tidak ada kelebihan sih, ada kekurangan karena saya udah jauh dari nilai agama yang memang sangat-sangat saya butuhkan. Iya, iya, iya. Sambil isep aja rokoknya dan kopi. Ini kopi kahpi nih, Bang. Coba dicicipin ini. Kopi kahpi lumayan enak Boleh ini. nih, boleh. Oke, pertanyaan yang selanjutnya. Sejak kapan Abang masuk atau mengenal pada dunia pesantren? Ya, saya mengenal pada dunia pesantren itu Ya. yang pertama kan saya nih benturan pendapat sama orang tua. Saya maunya sekolah, Iya. orang tua mau pesantren. Oh, gitu Disitulah ya. timbul cekcok. Jadi saya berpikir, kenapa orang tua saya kepingin anaknya itu pesantren, sedangkan saya kan pengen cita-cita yang tinggi lah gitu. Iya. Saya pikir, saya telaah, barulah hati saya itu tergerak. Berarti kepingin orang tua itu saya mungkin di bidang pendidikan dunia pada umumnya itu kan sudah cukup. Barulah saya mengenal pada dunia pesantren itu kira-kira sekitar tahun 2019 akhir, tapi sebelum COVID-19. Oh, gitu. Sekarang berarti mondok itu udah berapa tahun itu? 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti udah 7 tahun ya? Kurang lebih 6 tahun. Wah, luar biasa, luar biasa. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Dan pertanyaan selanjutnya yang keenam. Bagaimana perasaan Abang setelah masuk pesantren? Perasaan saya sudah memasuki dunia pesantren, Ya. sangat bersyukur. Kenapa saya bisa sangat bersyukur? Karena di pesantren ini ya pastilah kita tahulah kewajiban seorang muslim itu kan harus menjaga sholat 5 waktu. Masya Allah. Sedangkan saya sebelum pesantren belum tentu itu sholat 5 waktu. 1 waktu pun kadang-kadang enggak saya kerjakan. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi yang saya rasakan bersyukur karena masih banyak pengalaman ataupun masih banyak pengetahuan tentang agama yang belum saya ketahui. Ya, Makanya saya pikir memang gini, kuantitas yang tak berkualitas itulah saya. Kuantitas maksudnya umur sudah tua ataupun umur sudah semakin dewasa, tapi di bidang ilmu agama yang memang betul-betul diwajibkan gitu kan seorang muslim itu menuntut ilmu, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Oh, gitu ya. Jadi saya telah kenapa ada hadis seperti ini gitu kan. Barulah saya sadar, disitulah tergetak hati saya untuk pesantren, belajar ilmu agama, dan bersyukur sudah kurang lebih 6 tahun yang saya rasakan ini terasa tenang walaupun banyak cobaan yang bertubi-tubi menyerang, tapi tetap saya sabar dan tabah, dan seperti inilah yang saya rasakan. Masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Silakan ngopi dulu Bang. Oke. Ini pertanyaan masih ada 2 ini. Santai aja, santai.
Rileks. Di Kopi Kapi mah bebas. Jadi di sini mah menampung semua santri yang keluh kesahnya gitu. Atau mau ngasih motivasi sama santri-santri yang ada di sosmed, ke sini pasti diundang sama kami. Boleh. Iya. Pertanyaan yang ketujuh. Sudah sampai titik mana dunia pesantren mengubah kepribadian abang? Jadi mengenai pertanyaan sudah sampai mana Mm-mm. dunia pesantren mengubah kepribadian saya. Ya. Jadi sangat malu dan sangat enggan lah untuk mengatakan mengubah kepribadian. Karena kalau diberi nilai 1 sampai 10, mungkin saya ada di peringkat ke 3,5. Woi, luar biasa itu juga, Bang. Karena saya rasakan masih belum perubahan belum signifikan gitu kan. Yang saya alami masih perubahan dasar tentang bagaimana caranya beribadah yang bagus gitu kan. Ya. Berinteraksi dengan kawan-kawan ataupun tetangga. Jadi di bidang sosial gitu kan. Di bidang sosial saya masih belajar bagaimana caranya supaya saya tidak merugikan orang lain, tidak menyusahkan orang lain, dan belajar bagaimana saya ini bisa manfaat untuk orang lain, untuk teman-teman yang terdekat. Iya. Mungkin seperti itulah. Oh, berarti abang itu mempunyai dasar sesuai dengan hadis khairun nas anfa'ul linnas itu ya. Benar. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya, kayak gitu ya. Iya. Udah luar biasa ya, luar biasa. Pertanyaan yang terakhir. Apakah ada pesan-pesan yang abang sampaikan kepada pemuda-pemuda zaman sekarang, terkhusus pada santri lah khususnya, supaya bisa memotivasi anak-anak zaman sekarang? Apakah ada? Mungkin ada sedikit petikan-petikan motivasi ataupun buah bibir ataupun yang pemanis lah untuk santri-santri, apalagi santri-santri yang baru-baru masuk ataupun masih proses pendidikan dasar gitu ya. Iya. Jadi untuk santri-santri, janganlah kita berputus asa dalam menuntut ilmu. Walaupun banyak cobaan yang kita alami, sekalipun itu orang tua mesti pupus, tetaplah jangan kita putus asa. Karena apa? Walaupun orang tua sudah meninggalkan, kan kita pikirkan, bahwasan ekonomi banget sedang putus. Ingat, rezeki itu bisa datang dari mana saja. Wih, sebenarnya sulayah tasib gitu ya. Dari berbagai penjuru. Ingat. Jadi Tuhanmu maha kaya. Ya. Pintalah segalanya yang memang kamu inginkan gitu kan. Iya. Jadi untuk santri sekarang itu jangan berkecil hati apabila kita melihat teman-teman ataupun orang lain yang lebih kepunyaan ataupun harta yang lebih dari kita. Jangan berkecil hati. Karena apa? Masing-masing mempunyai porsi masing-masing gitu kan. Maksudnya porsi masing-masing itu cobaan dan rintangan gitu kan. Jadi tidak mungkin Tuhan itu memberi cobaan ataupun memberi cobaan lah yang tidak diukur, yang tidak bisa diukur oleh umat-umat muslim lah gitu ya. Jadi intinya makan Tuhan itu tidak akan mengasih cobaan pada hambanya di luar batas kemampuannya gitu ya. Jadi tetaplah kita istiqomah di pondok kita, Bang ya. Istiqomah lah. Meskipun jangan berputus asa. Ya meskipun gitu situasi kita lagi sulit-sulitnya dari ekonomi kayak jelas gitu ya. Lah. Luar biasa. Karena kan ekonomi itu memang yang paling sensitif sih untuk santri. Tidak sedikit santri-santri yang putus dalam bimbingan belajarnya, dicobanya oleh kebutuhan ekonomi. Karena santri-santri yang udah puluhan tahun, belasan tahun pun gitu kan, apabila sudah
terjun ke masyarakat ataupun tidak pesantren lagi, Ya. pasti dia berpikiran apa lebih baik aku kerja ataukah aku mengamalkan ilmu sesuai dengan amanah-amanah dari guru. Ya, Masya Allah, luar biasa, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Pasti tepuk tangan buat Abang Rusdi yang Jadi dari Serang. saya bisa mengapresiasi Heeh. untuk apa namanya base camp Kopi Kahfi ini. Ya, Jadi ini adalah satu channel ataupun media sosmed gitu kan, Iya. yang bisa memotivasi untuk anak muda, santri-santri. Jadi gunakanlah sosial media untuk kebaikan. Jangan taburkan kebencian di dalam sosmed, tapi taburkanlah kebaikan supaya kita ini menjadi contoh bagi orang-orang yang ingin mengalami perubahan. Mungkin Masya seperti Allah. itu. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terima kasih buat Abang Oke. Rusdi. Jangan bosan-bosan Oke, untuk siap, datang siap. ke Basecamp Kopi Kahfi. Terima kasih. Saya Ya. tunggu.